Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip dari kelompok 3. Ingin menjelaskan tentang landasan teori. Pengertian landasan teori. Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain dari landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan fungsi dari landasan teori dalam sebuah penelitian, antara lain: 1. Menyusun dan juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu. 2. Peristiwa yang telah terjadi diberikan kerangka keterangan sementara. 3. Sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam tulisan. Berikut adalah cara menulis landasan teori. Dalam menuliskan landasan teori, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terdapat nama dari pencetus teori, tertuliskan tahun dan tempat pertama kali, berikan uraian ilmiah teori, hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Selain itu, di dalam menyusun sebuah landasan teori, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu dalam menyusun sebuah landasan teori, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai masalah yang sedang ditelitinya, dan juga panduan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya. Penulisan antar subbab yang lainnya harus tetap saling terhubung dengan jelas, serta harus memperhatikan aturan-aturan dari penulisan perpustakaan. Agar mendapat hasil penelitian yang baik dan benar, studi perpustaka harus memenuhi prinsip kemutakhiran dan juga harus berhubungan dengan masalah penelitian. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit tentang kerangka berpikir. Baiklah, pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kerangka berpikir tersebut dibuat di dalam bentuk diagram atau juga skema dengan tujuan untuk dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari di tahap selanjutnya. Kerangka berpikir ini pun juga bisa atau dapat dikatakan yakni sebagai rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga proposi yang digunakan untuk dapat atau bisa memudahkan seorang peneliti itu di dalam merumuskan hipotesis penelitiannya. Kerangka berpikir terdapat tiga jenis dari kerangka ini yang perlu untuk kalian ketahui, diantaranya sebagai berikut. 1. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya itu dijadikan yakni sebagai landasan serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. 2. Kerangka operasional. Kerangka operasional ini merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih serta juga menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data tersebut. 3. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis, yang setelah itu digunakan untuk bisa mengistilahkan unsur yang terdapat di dalam objek yang akan diteliti, serta juga menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Hipotesis dan jenis-jenisnya. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran
suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut diamankan dengan hipotesis atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat diberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Langkah-langkah dalam membuat uji hipotesis. 1. Tentukan formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. 2. Tentukan taraf nyata, acute atau disebut juga level of significance. 3. Tentukan nilai kritis, nilai tabel, dan statistik uji hipotesisnya. 4. Hitung nilai statistik uji hipotesis. 5. Atau yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Adapun prosedur uji hipotesis yaitu diantaranya 1. Tentukan parameter yang akan diuji. 2. Tentukan hipotesis nol HO. 3. Tentukan hipotesis alternatif H1. 4. Pilih statistik yang tepat. 5. Tentukan daerah penolakan. 6. Hitung statistik uji. 7. Putuskan apakah hipotesis nol ditolak atau tidak. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.